Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Larangan korupsi dan kolusi. Larangan menyuap menurut hadis yang diriwayatkan Ahmad yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu raksiya wal murtasiya fil hukmi, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum. Diriwayatkan oleh Ahmad. Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan. Perbuatan tersebut sangat dilarang dalam Islam dan telah disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan yang mendapatkan hartanya di jalan yang batil. Praktik suap menyuap merupakan praktik yang sangat bahaya bagi kehidupan masyarakat karena dapat mengubah tatanan dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum yang berakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Seorang hakim yang telah mendapatkan uang suap tidak mungkin akan berbuat adil, apalagi jika perundang-undangannya digunakan untuk merupakan hasil dari tangan manusia, maka mudah baginya untuk mengubah dan mengutak-atik peraturan tersebut demi kelancaran si pemberi suapnya. Rasulullah juga memohon agar orang-orang yang memiliki andil dalam urusan suap menyuap dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan pejabat menerima hadiah para ulama, berbeda pendapat dalam hal ini. Makna hadiah yang pertama adalah hadiah yang menjadikan sebagai sarana untuk menguatkan dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang yang diberikan. Islam melarang seorang pejabat atau petugas negara dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah, karena hal ini tidak layak dan dapat menimbulkan fitnah. Bisa saja orang yang memberikan hadiah kepada pemegang kekuasaan ini diberikan dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu yang tidak seharusnya dikerjakan bagi si pemegang kekuasaan yang diberikan kepada pejabat, yang sebenarnya bukanlah hak-hak yang seharusnya tidak diberikan hadiah, yaitu yang pertama, menerima hadiah dari si penguasa. Jika ada indikasi kuat bahwa harta yang ada pada penguasa adalah haram, maka hukumnya tidak boleh mengambil hadiah tersebut. Jika tidak ada indikasi kuat bagi harta yang ada si penguasa, maka boleh saja menerima hadiah tersebut, karena bisa saja hal itu sebagai ungkapan atau rasa bentuk kasih sayang dan terima kasih kepada si penguasa tanpa adanya rasa imbalan. Yang kedua, hadiah diberikan karena jabatan. Seperti para fuqaha berpendapat, hadiah kepada hakim dilarang secara mutlak, seperti pendapat pengikut Imam Ahmad bin Hambal, pengikut Imam Malik, dan sedangkan menurut pengikut Imam Hanafi, hukumnya adalah makruh. Yang kedua, memberikan hadiah kepada hakim diperbolehkan, karena termasuk di dalamnya perincian dan aneka ragam jenis hadiah yang berujung pada kesimpulan bahwa memberi hadiah terkadang diperbolehkan dan terkadang tidak. Yang memperbolehkan pemberian hadiah kepada hakim dalam kitab fatwa, alasannya disebutkan bahwa pemberian hadiah kepada hakim yang pertama, hadiah diberikan oleh orang yang mempunyai kasus hadiah yang tersebut tidak boleh diterima, baik antara si pemberi hadiah dan hakim sudah saling memberi hadiah sebelumnya, ataupun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun tidak. Yang kedua, hadiah diberikan oleh orang yang tidak mempunyai kasus. Maksudnya adalah, jika antara si pemberi hadiah dan hakim sudah saling memberi hadiah sebelumnya, karena disebabkan dengan hubungan kekeluargaan atau pertemanan, maka itu boleh menerimanya. Tapi jika antara keduanya tidak saling memberi hadiah sebelum dia menjadi hakim dan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka haram baginya untuk diterima. Yang ketiga, hadiah yang sudah diterima oleh hakim. Disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, apabila hakim telah menerima hadiah padahal sebenarnya dia tidak boleh menerimanya.
Dalam hal ini, para fuqaha juga berbeda pendapat. Sebagian mereka berkata hadiah itu diberikan kepada Baitul Mal. Kebanyakan mereka berkata hadiah itu dikembalikan kepada pemiliknya jika dia mengenalnya. Jika tidak mengenalnya, hadiah tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Begitu pula jika dia mengenalnya tetapi orang tersebut jauh, sehingga sulit untuk mengembalikan kepadanya. Jika mengembalikan hadiah akan menimbulkan bahaya, hendaknya hadiah itu diterima, kemudian dibalas di kemudian hari dengan nilai yang sama. Yang keempat, hadiah diberikan kepada pengajar. Hadiah diberikan kepada pengajar maupun guru ini adalah apabila dimaksudkan sebagai ungkapan rasa kasih cinta, rasa sayang, dan terhadap pendekatan ilmu, ini boleh saja dan justru disunahkan. Dampak negatif yang ditimbulkan itu pasti sangatlah banyak, apalagi kita sebagai generasi penerus di zaman yang era modern yang canggih ini tentu sudah tidak zaman lagi dengan perbuatan sikap suap menyuap. Karena dampak negatifnya ini bukan hanya bagi lingkungan masyarakat, tetapi juga kehidupan dari individu kita. Bagaimana individu kita ini nantinya jika terus bergerak di dalam kehidupan suap menyuap, tentu pribadi kita ini tidak akan tergerak dan tidak akan menjadi semangat dan tidak akan mempunyai gairah karena pasti sudah berpikir gampang dan berpikir instan. Untuk itu kita sebagai pemuda-pemudi di zaman yang era digital ini harus menjauhi dari sikap suap menyuap agar tetap berpikir kreatif dan positif, dan semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, demikianlah pembahasan materi dari larangan korupsi dan kolusi. Semoga apa yang dibahas kali ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri terutama maupun teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyebutan materi-materi. Saya Amelia Putri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.